Halo Sobat Puler, jumpa lagi. Kali ini saya dengan sederhana dan ala kadarnya akan membahas kembali sebuah alur cerita film Korea yang menceritakan sebuah organisasi rahasia yang melakukan uji coba menciptakan manusia super. Semoga terhibur dan ingat, jauhi ngeslot, perbanyaklah istighfar. Yuk. Ternyata hanya mimpi seorang wanita di dalam bus yang tampak lagi dewasa bersama teman-temannya yang asik berjoget, menari, dan bernyanyi. Yuk. Saat yang lain tidur kelelahan akibat joget yang terlalu motah, hanya si Noni yang terjaga. Sesaat dia melihat ke depan dan terlihat ada bapak-bapak celingak-celinguk dengan tampang yang mencurigakan. Ser. Sesaat kemudian si Noni dan temannya mulai kebingungan dan merasa aneh. Kenapa bus melaju ke dalam area yang sama sekali mereka tidak mengetahui dan terasa asing. Sementara itu dengan memberikan kode, si bapak-bapak mulai melancarkan aksinya bersama teman-temannya. Memei pun terbangun dan mendapati dirinya terbaring di sebuah ruangan. Tak lama ada seorang wanita mendekatinya, sebut saja namanya Nyonya Chong, dan berbicara tentang apa yang terjadi dengan Memei dan yang lainnya. Nyonya Chong menjelaskan bahwa Memei dipilih untuk jadi bahan eksperimen manusia super atas bayi yang dikandungnya sekarang. Tak lama muncul pula sosok wanita yang mirip dengan Nyonya Chong. Memei pun hanya terdiam dan pasrah dengan apa yang akan mereka lakukan pada dirinya selanjutnya. Singkatnya, beberapa tahun kemudian diperlihatkan seorang gadis, sebut saja Ling Ling, yang berkumpul dengan komplotannya merencanakan suatu rencana. Mereka ternyata melakukan aksi pengerusakan di sebuah laboratorium rahasia di mana Nyonya Chong melakukan uji cobanya. Mereka merusak semua fasilitas termasuk membantai semua staf dan manusia yang akan dijadikan eksperimen. Di luar dugaan, ternyata salah satu manusia eksperimen ada yang masih hidup. Dan dia kita sebut saja Yuyun, dengan keadaan wajah dan tubuh penuh cairan merah berjalan keluar dari laboratorium itu. Dia kelihatan linglung dan bingung setelah berada di luar. Yuyun terlihat memegang kepalanya yang dia rasakan sangat sakit. Di tempat lain diperlihatkan rombongan mobil sedang berjalan beriringan. Tampak seorang pria gondrong, sebut saja nama Juno, sampai di suatu tempat. Ternyata dia bertemu dengan Nyonya Chong, pemilik laboratorium rahasia itu. Mereka membicarakan tentang kejadian pengerusakan laboratorium yang dilakukan oleh orang-orang yang belum diketahui siapa pelakunya. Nyonya Chong menduga Juno yang diketahui merupakan The Dengkot Union, sebuah organisasi rahasia juga yang melakukannya. Tapi Juno menyangkalnya karena memang bukan ulah organisasinya. Kita kembali ke Yuyun yang berjalan dan sampailah dia di sebuah jalan raya yang sepi. Tak lama datang sebuah mobil dan hampir saja akan menabraknya.
Mobil tersebut berhenti dan berjalan mundur mendekati Yuyun yang berdiri tanpa ekspresi sedikit pun. Dalam mobil itu berisi 3 lelaki dan 1 wanita. Salah satu dari mereka mengajak Yuyun ke dalam mobil dan membawanya pergi. Wanita yang berada di dalam sepertinya sedang berada dalam konflik dengan ketiga lelaki tersebut. Hingga pada suatu ketika terjadi keributan yang melibatkan Yuyun. Entah bagaimana, dalam hitungan detik ketiga lelaki itu pingsan semuanya. Dan itu ulah Yuyun. Sang wanita yang selamat merasa bingung dengan apa yang telah terjadi. Yuyun yang berada di luar secara tiba-tiba jatuh pingsan. Mengetahui hal itu, wanita itu langsung menelepon temannya yang seorang dokter dan membawa Yuyun pergi dari sana. Sesampainya di tempat si dokter, Yuyun segera diobati. Betapa heran dan kagetnya sang dokter ketika melihat luka-luka yang diderita Yuyun secara perlahan menghilang dan sembuh seperti sedia kala. Walah, si dokter itu pun memberitahukan pada si wanita tentang apa yang terjadi dan bertanya siapa gadis itu. Si wanita itu pun menjawab bahwa ia sama sekali tidak tahu siapa gadis itu dan dari mana dia berasal. Si wanita itu pun membawa Yuyun ke rumahnya. Sementara itu, adegan film beralih kepada seorang wanita yang sepertinya sudah melakukan aksinya. Banyak mayat-mayat berserakan dengan cairan merah bertebaran di mana-mana. Wanita itu bernama Jenny, seorang pasukan khusus yang dengan seorang diri menghabisi target operasinya. Lalu kemudian dia keluar gedung dan dijemput rekannya bernama Jajang. Pantas saja Jenny menjadi pasukan khusus yang tangguh karena dia ternyata bukan manusia biasa. Itu terbukti saat dirinya bebersih diri di toilet. Tampak bekas luka tembak yang ada pada tubuhnya bisa sembuh kembali dalam hitungan detik. Sungguh ajaib pemirsa. Di tempat lain, wanita yang sebut saja namanya Yuni membawa Yuyun ke rumahnya. Yuyun yang telah sadar tampak aneh melihat alam bebas yang mungkin baru dilihatnya. Dia sangat senang sekali dan menikmati semilir angin yang menerpa wajahnya. Yuni yang telah tiba di rumahnya mengajak Yuyun ke dalam dan disambut oleh adiknya Yuni bernama Dede yang menyambut dingin kehadiran Yuyun di sana. Sementara itu, Nyonya Chong bertemu dengan Jenny dan menugaskan dia mencari salah satu eksperimennya yang hilang dari laboratorium. Dan itu adalah Yuyun, gadis lugu tapi berkemampuan super. Setelah pertemuan itu, di tengah perjalanan, Jenny dan Jajang diikuti oleh 2 orang yang entah dari mana dan siapa mereka. Terjadilah pertarungan ala-ala superhero antara Jajang dan kedua orang itu yang sama-sama mempunyai kekuatan yang gak mungkin dimiliki manusia biasa. Dan pertarungan pun berakhir dengan kalahnya mereka berdua oleh Jajang. Pada suatu malam yang poek, Yuyun merasakan sakit di kepalanya lagi, entah migrain atau vertigo yang pasti tidak sembuh dengan hanya memakan obat warung biasa. Itu adalah efek obat yang disuntikan pada dirinya. Dengan sekuat naga, ketika puyengnya sudah hilang, Yuyun yang peka panca inderanya merasakan sesuatu yang buruk menuju rumah Yuni. Betul saja, dari kejauhan tampak iring-iringan mobil mendekat.
Mobil itu ternyata berisi segerombolan preman yang dipimpin oleh seorang laki bernama Duye. Dia bermasuk untuk meminta Pak Sayung-hee untuk menjual tanahnya dan meminta untuk menyerahkan Ayun yang telah membuat anak buahnya babak belur terluka parah. Di luar dugaan, dengan memberanikan diri Yung-hee menghadapi Duye dan anak buahnya. Dede, sang adik yang tak tega akannya dianiaya, dengan nekat mencoba mencegah anak buah Duye berbuat jahat pada Yuni. Tetapi hanya sia-sia belaka. Dengan fisik letoy seperti itu, begitu mudahnya anak buah Duye merobohkan si Dede. Di sela-sela keributan itu, tiba-tiba semua dikejutkan dengan kemunculan Yuyun yang berdiri tepat di atas ujung atap rumah yang tinggi. Duye walaupun berjiwa preman, tapi dibuat ngeri juga dengan perilaku aneh Yuyun dan menyuruhnya turun. Di luar Nurul, tanpa pakai Arifin, Yuyun meloncat dan membuat semuanya berteriak kaget karena membayangkan tubuh Yuyun akan ringsek saat jatuh ke tanah. Tak disangka, Yuyun mendarat ke bawah tanpa ada luka sedikit pun. Hal itu membuat melongo Duye dan kroco-kroconya. Kekuatan super Yuyun yang marah atas semua yang terjadi dengan mudahnya langsung membabat anak buah Duye tanpa ada perlawanan sedikit pun. Si Duye pun yang awalnya tampak garang seketika hatinya menciut dan kena mental. Dengan ketakutan setengah modar, dia pergi dari tempat itu. Di lain hari terjadi pertemuan Juno dan Jenny. Mereka menyelenggarakan kongres alias ngewangkong teberes-beres. Mereka membicarakan pencarian terhadap manusia eksperimen yang hilang dan belum diketahui di mana keberadaannya sekarang. Di lain sisi, Duye ternyata masih dendam. Dia pun mendatangi dokter kenalan Yuni untuk mengorek informasi tentang Yuyun, gadis luar biasa yang ditemuinya. Duye selain mengorek informasi, dia pun dengan lemah lembut menganiaya dokter tersebut dengan memutuskan jari-jarinya. Setelah kejadian malam itu, Dedek takjub mengetahui bahwa Yuyun adalah ternyata bukan manusia biasa. Dia mempunyai ide untuk membuatkan channel YouTube khusus untuk Yuyun. Yuyun yang sejak lahir dipelihara di laboratorium tidak pernah bersinggungan dengan kebiasaan manusia biasa. Sikap dan emosinya seperti anak kecil yang takjub melihat segala sesuatu untuk yang pertama kalinya. Yuni yang berkunjung ke rumah si dokter terlihat kaget dan sedih melihat keadaan dokter yang masih shock akibat perlakuan si Duye padanya. Sang dokter pun memberitahu Yuni untuk berhati-hati dan menjauhi masalah dengan si Duye. 그애 말인데. Saat selesai bertemu dengan sang dokter, Yuni ditemui oleh Jenny dan berbicara tentang maksudnya menangkap Yuyun dengan alasan bahwa Yuyun adalah sosok yang sangat berbahaya. Jenny memberitahu Yuni untuk bersiap-siap saat kedatangannya karena dikhawatirkan terjadi kekacauan akibat perlawanan yang dilakukan oleh Yuyun. Yuyun deh. Saat Duye tiba di markasnya, dia disambut dengan kehadiran Ling Ling beserta gengnya. Dengan kekuatan supernya, cukup membuat Duye menggigil ketakutan. Ling Ling mengajak kerjasama Duye untuk menangkap Yuyun di kediaman Yuni. Dia pun menawarkan serum yang berisi ramuan yang bisa meningkatkan kekuatan di atas rata-rata manusia biasa. Di tempat lain, Yuyun dan Dede sedang asik berbincang di atas atap rumah. Dede terlihat terhibur dan terkesima dengan kemampuan super Yuyun. Ibarat sang pesulap yang handal, Yuyun mampu menerbangkan benda-benda dari jarak jauh, seperti seorang pesulap dari negeri Kohona yang terkenal legendaris itu. Aprok-aprok jadi apa? Bantu saya ya. Steve! Wait up! Di sisi lain, Yuni yang telah sampai di rumahnya terlihat sedikit bingung dengan apa yang akan dilakukan Jenny CS terhadap Yuyun.
왜? Time now, get ready. Secure your 도망쳐 빨리. Di kejauhan, Jenny yang telah bersiap diherankan dengan kedatangan Duyeh beserta anak buahnya. Tak ketinggalan Ling Ling dan remaja saktinya lain pun ikut datang. 다시 오지 말랬잖아. 왜 또 왔어? Kali ini Yuyun berakhir tragis. Dengan sadis Duyeh menembaknya hingga wafat. Dede yang berada di dalam rumah segera keluar bersamaan dengan tembakan bazooka dari anak buah Jenny yang menghancurkan rumahnya. Saat keadaan mulai sedikit tenang, tampak Dede menangisi kakaknya yang wafat. Jenny segera menuju kediaman Yuni. Salah satu remaja sakti yang mengetahui asal tembakan bazooka tersebut langsung menuju ke arah si penembak tersebut. Terjadilah pertarungan di antara keduanya. 씨발 정말 니네 가족들이라면 이제 지긋지긋하다. 그에 비해 그 새끼들이라고 아주 그냥 Ketegangan berlanjut saat Duyeh mengancam Dede, tapi tiba-tiba seseorang menembak Duyeh hingga roboh. Ternyata itu ulah Jajang yang telah berada di sana dengan Jenny. Hal itu membuat anak buah Duyeh mundur dan hendak melarikan diri. Ketika mereka berbalik badan, Ling Ling dengan tersenyum sinis mengeluarkan kekuatannya, dan dengan sekali kibas, kroco-kroco Duyeh ini wafat semuanya. Nyanya. See that? That's some next. Pertarungan dilanjutkan kembali antara Ling Ling CS dan Jenny. Para remaja sakti ini mengeluarkan kekuatannya masing-masing yang tampak membuat Jenny kewalahan dan dibuat jatuh bangun oleh Ling Ling CS. 죽겠네. Adegan beralih ke Yuyun yang entah bagaimana dia sudah berada di suatu tempat dan kebetulan di sana ada salah satu remaja wanita grupnya Ling Ling. Dia tanpa pikir panjang segera menyerang Yuyun dan hendak menghabisinya. Yuyun dengan dingin tanpa ekspresi menghindar secepat kilat menyerang balik dan mamam. Kita kembali ke lokasi Johnny bertarung dengan Ling Ling. Tampak Jajang pun ikut serta bertarung. Duyeh yang masih hidup akhirnya wafat dihabisi Jenny. Tapi Jenny pun harus kewalahan menghadapi Ling Ling lagi. Tak lama Yuyun muncul di sana dan sekarang Ling Ling bersama remaja lelaki temannya mengeroyok Yuyun. Setelah beberapa saat bertarung, bisa dilihat kemampuan Yuyun ternyata jauh di atas Ling Ling dan kawan-kawan. Tersisa Ling Ling yang terluka parah dan tak berdaya. Dengan ketakutan dia berusaha untuk menjauh pergi dari Yuyun. Sekonyong-konyong dia dikejutkan dengan kemunculan sosok wanita yang sepertinya Ling Ling kenal. Dan itu adalah wanita super hasil eksperimen juga. Tak disangka wanita ini dengan tanpa belas kasihan dan alasan yang jelas menghabisi Ling Ling.
Film ini pun diakhiri dengan dibawanya Yuyun yang pingsan akibat suntikan wanita ini ke suatu tempat yang entah di mana tempatnya.